alasannya dia tetap salah. Ya Allah, bersihkan hati dan pikiran hamba dari dendam dan sakit hati. Besarkan jiwa hamba agar bisa melihat bencana dan keberuntungan sebagai suatu karunia. Jaga perbuatan hamba, agar kaki hamba senantiasa bisa melangkah pada jalan kebenaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu apa yang tersimpan dalam hati dan pikiran setiap hamba-Mu. Berikan hamba kekuatan hati, kearifan pikiran untuk menghadapi segala cobaan. Ya Allah, berikan hamba jawaban dari musibah yang menimpa anak hamba Wahyu. Seandainya kesembuhan bisa mengantarnya pada kebaikan, sembuhkan anak hamba. Seandainya justru mendatangkan musibah yang lebih besar lagi, ambil jiwa Wahyu, panggillah pulang ke alam baka, tempatkan anak hamba di sisi-Mu. Ya Allah, Engkaulah penentu hidup dan mati setiap hamba-Mu. Di dalam kandungan hamba terdapat kehidupan. Hanya Engkau yang tahu betapa hamba sangat mencintai suami hamba. Ya Allah, sembuhkan suami hamba agar kami bisa sama-sama mensyukuri karunia buah hati dalam rahim hamba. Engkau maha kasih tak pilih kasih. Jagalah cipta hamba dari amukan badai topan kehidupan. Ya Allah, cukup lama hamba diombang-ambingkan begitu banyak pilihan. Kebenaran semu membuat hamba salah jalan, menciptakan surga dalam pikiran. Surga itu ternyata hanyalah fata morgana. Begitu didekati, hamba justru terjebak dalam neraka dunia. Ya Allah, Engkau jadikan hamba orang terpandang. Engkau limpahi hamba kekayaan berlimpah. Dengan sombong hamba bilang, inilah hasil kerja keras. Hamba lupa, ya Allah, bahwa kekayaan adalah beban yang teramat berat. Karena kekayaan, istri hamba mengabaikan kemanusiaan.
Engkau biarkan dia dalam kegelapan. Ya Allah, berikan istri hamba setitik cahaya. Lenturkan sedikit lidahnya yang kaku seperti kayu, agar bisa menyebut asbak bersamamu. Kenapa? Kenapa aku harus di sini? Kenapa? Kenapa aku harus di sini? Kenapa aku harus di sini? Kenapa aku harus di sini? Rencana pertengahan tahun ini kita married. Sayang sekali kamu nggak pernah pasti sih. Kayaknya kamu menganggap saya tidak lebih dari sekedar benda seni daripada calon suami. Oh, jangan begitu dong, Dek. Kamu bikin saya lagi main lenong. Saya kan cuma minta mundur waktu pernikahan kita. Soalnya waktu ini kan nggak tepat tahun ini, ya kan? Pokoknya jangan khawatir lagi. Ketentuan Tuhan tidak ada yang bisa tebak. Siapa tahu usia saya hanya sampai tahun ini. Padahal saya ingin mati dalam keadaan jadi suami. Kalau tidak, arwah saya tidak tenang. Nanti saya jadi hantu. Kamu jangan ngomong soal kematian dong, sayang. Hah? Bikin saya takut aja deh. Oh, lukisannya selesaiin dong. Bagus nggak? Buat hadiah. Ya ampun nih, ada badai. Selamat malam. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Iya, maaf, apa Pak Wahyu dirawat di sini? Iya, benar. Ibu Ranti apa juga di sini menunggu suaminya? Bu Ranti, Pak Brata, dan Pak Mifdi memang menginap di villa rumah sakit ini. Ibu ini siapa ya? Ada keperluan apa kalau boleh saya tahu? Oh iya, saya Rini dari Jakarta, teman dekat Pak Wahyu dan Bu Ranti. Boleh saya ketemu dengan Bu Ranti? Boleh, silakan. Terima kasih. Bagaimana kabar mertuamu? Rudi itu laki-laki yang baik. Jauh sekali kalau dibandingkan dengan Hendra. Hanya perempuan yang lebih memilih Hendra daripada Rudi. Semua gara-gara Mbak Sinda. Yang dulu-dulu ngapain sih diungkapin lagi? Kasian kan Lydia tadi? Ngapain sih? Bikin malu aja. Siapa yang mulai? Kurang apa coba Jengbela selama ini berbuat baik sama kamu? Kenapa justru kamu fitnah? Kenapa kamu suruh Lydia untuk memusuhi Jengbela dan Budi? Tadi semua orang seperti memusuhi saya. Seharusnya ngerti dong. Setiap orang kan pasti punya masa lalu. Ya ada juga yang salah. Ya kan Yanto? Kesalahan bukan untuk dimaklumi, tapi diperbaiki. Tak pernah lelah. Papi tuh sebetulnya nggak suka kalau Ranti ngomongin Mami terus, ya kan? Tapi gimana ya? Kalau boleh jujur, sebetulnya selain Wahyu, yang nggak pernah lepas dari pikiran saya tuh adalah Mami.
apa perempuan sadis itu jadi beban pikiran kamu? Tapi perempuan itu adalah mami saya yang melahirkan saya. Lalu apa masalahnya? Biarkan dia tetap di penjara. Hitung-hitung merenungi perbuatan yang memalukan. Menurut Pak Mesdi bagaimana? Maaf Pak Brata, saya bisa memahami perasaan Bapak. Tapi kalau boleh saya bicara jujur Pak, sejelek-jeleknya Bu Brata statusnya masih menjadi istri Bapak, sehingga masih menjadi tanggung jawab Pak Brata. Kalau begitu, secepatnya perempuan itu akan saya ceraikan. Kenapa sih papi selalu maunya ke perceraian? Emangnya cerai itu enak? Ya harus dibikin enak. Kalau papi tidak menceraikan mamimu, berarti papi tidak benar. Tindakan mamimu selama ini tidak bisa diterima akal sehat. Pap, ini sebetulnya salahnya tuh udah sejak awal. Saya dan papi tuh juga udah punya andil untuk bisa membuat mami seperti itu. Ikut andil bagaimana? Papi tidak pernah menyuruh mamimu menghina Wahyu dan Pak Misdi. Tidak pernah menyuruh mamimu meludahi Wahyu. Apa papi sudah dianggap ikut andil menyiram air keras ke wajah Wahyu? Pak Misdi, maaf Pak Misdi, saya ke kamar dulu. Mangga. Selamat malam Bu Ranti. Malam Suster Indri, masuk yuk. Terima kasih Bu, saya kesini mengantar tamu. Tamu? Siapa? Rini? Halo Ranti. Ya ampun, kok tahu aku di sini? Tadi saya mampir ke rumah. Kata Bi Ira, kamu lagi nunggu Pak Wahyu yang dirawat di sini. Jadi ya saya langsung ke sini aja. Iya. Yuk masuk. Suster, masuk yuk. Tidak, terima kasih. Saya langsung saja kok. Kebetulan malam ini saya tugas jaga. Mari Bu. Oh, ya udah. Makasih ya, Suster. Selamat lembur ya. Mari. Terima kasih udah diantar. Yanto, Mbak Sinda, mampir dulu yuk. Gak usah deh, sudah malam. Ya sudah, siapa tahu mau. Kapan ya si Wanti itu bisa berubah? Hati kecil Bu Citra sebetulnya merasa berdosa. Tapi kelihatannya Bu Citra tidak terbiasa mendengar suara hati. Tapi yang namanya hati kecil itu lebih dekat pada kebenaran loh. Enggak. Saya nggak apa-apa kok. Cuma perasaan saya saja nggak enak. Entah ya, sepertinya ada yang mengejar-ngejar saya. Setiap orang yang bersalah, tentu dia akan merasa dikejar dosa. Siapa bilang? Saya nggak merasa salah. Saya nggak dosa. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi dia tidak pernah merasa salah dan tidak merasa bikin dosa. Mungkin kita sedang kedatangan seorang malaikat. Jangan-jangan dia malaikat pencabut nyawa yang sedang menyamar. Bagaimana kalau nanti malam dia tiba-tiba mencabut nyawamu? Sinta, saya salah apa sama kamu? Saya kan nggak pernah bikin rugi kamu. Saya juga nggak pernah nyakitin kamu. Kenapa kamu selalu ngomporin Nane supaya musuhin saya? Kamu dengar sendiri kan, Nek? Masa sih kamu dibilang sesuatu yang bisa dikomporin? Menghina sekali tuh. Kamu ini manusia
Apa semacam sayuran sih? Tahu nggak? Saya pengen sekali merobek mulut kamu. Karena setiap ucapan kamu selalu ngerendahin orang lain. Saya mau tanya, kamu pernah lapar? Waktu bulan puasa, kadang-kadang saya juga ikut puasa. Bukan karena puasa, tapi lapar karena tidak punya uang dan tidak bisa beli beras. Anak kamu menangis seharian karena air susumu tidak keluar. Pernah belum? Separuh umur saya habiskan untuk lapar. Kamu percaya tidak? Kalau sering lapar kan biasanya badannya kurus. Maaf ya, kamu kok gemuk sekali. Iya sih, tubuh saya ini memang bengkak. Tapi kamu tahu nggak, isi perut saya ini cuma angin doang. Gendut saya ini gendut lapar. Kamu menertawai saya ya? Enggak. Saya percaya kok. Yanto, ngapain Yanto gantiin posisi Wahyu, Rin? Mas Budi nggak akan melakukan itu kalau nggak dapat tekanan dari dia. Terus, apa dong artinya persahabatan saya selama ini sama Mas Budi? Hah? Mestinya dia bisa dong memahami perasaan saya dan keadaan saya sama Wahyu. Selama ini saya berpartner kerja dengan Mas Budi. Tidak sekalipun dia mengajak saya untuk berunding. Sama seperti kamu, Ran. Saya juga marah. Saya nggak suka diperlakukan Mas Budi seperti itu. Tapi apa yang bisa saya perbuat lah. Kamu kan sekarang mitra kerjanya dia kan? Kalau gitu berarti kamu punya saham dong di perusahaannya Mas Budi. Ya, tapi nggak banyak. Berapa persen? Sekitar 8%. Tapi itu terlalu sedikit lah untuk aku berperan dalam membuat eksekusi. Terus terang ya, Rin. Ini sebetulnya bukan pertama kali aku dihianatin sama temen. Mas Budi sama Yanto emang sengaja mau nyikirin Wahyu. Ini kan sama aja. Mereka mau buka front, iya kan? Ya udah, nggak apa-apa. Mau nggak mau emang mesti aku lawan. Kita, Ranti. Aku siap membantu kamu. Kamu serius? Sangat serius. Ya udah, kalau gitu aku minta tolong sama kamu ya, Rin. Tolong kamu cari semua data pemegang saham di perusahaannya Mas Budi. Setelah itu, kita pengaruhi mereka supaya menjual sahamnya, ya? Ya emang agak sulit sih, Rin, kalau kita harus mengintervensi perusahaannya Mas Budi. Tapi aku boleh buat. Karena satu-satunya jalan untuk bisa ngelawan Mas Budi, yaitu lewat perusahaannya sendiri. Ide yang bagus. Aku setuju sekali. Saya penasaran soal rahasia masa lalu Lydia. Masih banyak yang belum terjawab. Terutama tentang almarhumah Tante Winda yang selama ini diakui sebagai mama kandung Lydia. Kenapa Tante Winda sepertinya dikorbankan? Winda memang dijadikan tumbal untuk menutupi aib. Pada saat Wanti melahirkan Lydia, bersamaan dengan itu, di rumah sakit yang sama, Winda meninggal. Hendra sengaja menghubungkan kematian Winda dengan kelahiran bayi Lydia. Apa maksud Bu Sinda? Waktu Wanti melahirkan bayi Lydia, Wanti mau menitipkannya ke panti asuhan atau mengadopsikannya kepada siapa saja yang berminat.
Tapi Jeng Bella tidak bisa menerima keinginan Wanti. Mati-matian dia membujuk Hendra agar mau menerima Lydia dan memeliharanya. Akhirnya Hendra menyerah. Lalu apa hubungannya dengan Tante Winda? Hendra berpikir tentang masa depan bayi itu. Kenapa begitu? Hendra takut kalau kelak Wanti akan menuntut. Padahal dia belum yakin kalau bayi Wanti itu adalah benihnya. Tidak ada jalan lain. Karena sejak melahirkan, Wanti memang tidak menghendaki bayinya. Akhirnya, kami serahkan bayi itu kepada keluarga Hendra dengan syarat diakui sebagai anaknya Winda. Saya masih belum mengerti kenapa Lydia oleh almarhum Hendra lebih suka dikatakan anak hasil perselingkuhan yang tidak pernah dilakukannya dengan almarhum Tante Winda daripada dengan Tante Wanti. Sederhana saja. Lebih baik mengaku berselingkuh dengan Winda yang sudah meninggal daripada Wanti yang masih hidup. Apalagi Tante Wanti memiliki pribadi yang tidak baik. Padahal kata Ibu Sinda, mama kalian sebetulnya rela kalau almarhum papa kalian harus menikahi Tante Wanti. Lydia, seharusnya kamu bangga pada mama kamu. Tante Wanti memang yang melahirkan kamu. Tapi Tante Wanti tidak memiliki kasih sayang seorang ibu seperti mama kamu. Saya kira saya kuat seperti macan betina. Ternyata saya rapuh dan tidak tahu diri. Seandainya saya boleh memilih dari rahim mana saya dikandung dan dilahirkan, dia pasti memilih mama, bukan Tante Wanti. Dilahirkan atau tidak dari rahim mama, kamu tetap anak mama, Lydia. Bahkan pada wanita yang melahirkan kamu sekalipun, mama akan tetap pertahankan. Mama tidak akan pernah bisa berhenti mencintai kamu, Lydia. Sebetulnya saya tidak pernah peduli kamu adik kandung saya atau bukan. Karena kelenjar-kelenjar saraf, rasa sayang saya ke kamu sudah menyatu menjadi darah dan daging, Lydia. Jadi apalagi lah yang harus dipersoalkan masalah asal-usul. Lydia bangga terhadap mama dan Mas Budi. Lydia minta maaf karena Lydia termakan fitnah. Sampai tega Lydia mencurigai dan meragukan cinta mama dan Mas Budi. Tapi sekarang Lydia dihadapkan dengan pertanyaan besar. Siapakah papa kandung Lydia? Almarhum Papa Hendra atau Papa Rudi? Sepahit apapun, kamu tetap harus jadi diri sendiri. Sekarang ini kamu ingin lari, membunuh Wahyu dari pikiran kamu. Tapi kamu tetap tidak bisa. Karena Wahyu akan terus hidup dan hidup terus.
karena Wahyu adalah kamu. Sekarang ini saya sedang menunggu kondisi psikis kamu pulih kembali. Baru setelah itu bisa dilakukan operasi plastik, operasi tulang, dan kamu akan sembuh seperti sedia kala. Kata siapa? Kamu atau saya yang jadi dokter? Atau mungkin kamu jangan-jangan sudah merasa kerasan mempunyai wajah seperti monster, kemudian lumpuh dan tergantung pada kursi roda. Sebetulnya apa sih yang kamu harapkan? Atau mungkin kamu sudah keenakan menjadi orang sakit? Berani taruhan? Kalau sampai 5 bulan kamu belum sembuh dan kembali jadi Wahyu seperti dulu, saya akan berhenti jadi dokter. Tapi kalau kamu sembuh, kamu harus ganti nama, dan nama itu saya yang nentukan. Gimana? Raka Gede. Tapi tolong, kamu jangan bilang pada Ranti, Pak Misdi, Pak Brata, atau siapapun juga. Ini rahasia kita berdua. Raka Gede adalah almarhum calon suami saya. Wahyu pasti sangat terpukul kalau dia tahu jabatannya diganti sama Yanto. Jadi kalau bisa masalah ini jangan sampai dia tahu ya. Ranti tidak perlu emosi. Saya tahu Ranti kecewa karena tidak diajak bicara oleh Pak Budi. Ya, saya pikir keputusan Pak Budi itu wajar. Sebab Wahyu kan nggak mungkin lagi bisa jadi direktur utama. Mungkin Pak Misdi benar. Tapi kenapa mesti Mas Yanto yang menggantikan posisi Pak Wahyu? Saya tahu. Awal berdirinya gabungan 4 perusahaan agrobisnis ini. Yanto adalah orang pertama yang mensponsori gagasan Wahyu. Jadi saya kira alasannya cukup kuat. Kalau sekarang Yanto terpilih menggantikan Wahyu. Pak, saya tuh tahu persis siapa Yanto. Dia tuh orangnya jahat, ambisius, dan mau melakukan apa saja asal tujuannya tercapai. Saya sebetulnya itu takut kalau dia tuh akan menggunakan jabatannya agar supaya bisa membuat satu trik agar bisa menghancurkan Wahyu. Wahyu itu sudah hancur, Ranti. Apa yang perlu dihancurkan dari Wahyu yang lumpuh, kehilangan wajah, dan jiwanya yang sudah labil? Tidak ada kan? Coba apa? Yanto itu salah alamat kalau sasaran utamanya itu Wahyu. Memang bukan Wahyu, tapi Ranti. Dan keinginan Mas Yanto untuk mengambil hak perwalian atas Rita. Maksud kamu, Yanto mau menekan saya supaya bisa ngelepasin Rita gitu? Yanto ingin diakui sebagai ayah Rita. Saya sebenarnya juga nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Mas Yanto. Tapi feeling saya mengatakan bahwa dia akan menggunakan jabatannya untuk mengintervensi kamu. Coba aja kalau berani. Sedetik pun saya nggak akan membiarkan dia menyentuh Rita. Pokoknya saya akan mati-matian mempertahankan anak saya. Saya belum pernah kehilangan jati diri seperti kamu. Tapi saya pernah kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya. Menyakitkan memang. Kehilangan sesuatu yang nggak mungkin bisa diketemukan lagi. Sedangkan kamu, kehilangan jati diri kamu ataupun tidak, itu sebetulnya tergantung pada keinginan kamu.
Lalu kenapa kamu ingin jadi orang lain? Kamu pikir itu bukan satu keinginan? Kamu tuh, kalaupun membunuh tidak ada sanksi hukumnya, itu pun tidak akan saya lakukan. Karena kematian buat manusia adalah teka-teki di sepanjang hidupnya. Dan kalaupun kamu mati, apakah terus persoalan kamu semua selesai? Siapa bilang? Kamu pasti akan merepotkan Ranti karena membiarkan jadi janda. Dan membiarkan benih kamu hidup dalam kandungannya, kemudian anak kamu lahir dan tidak mengenal ayahnya. Kemudian dia jadi anak yatim. Kamu tega seperti itu? Pak Hendra mungkin juga bukan papa saya. Anak macam apa saya ini? Saya seperti telanjang bulat dan lari ke sana kemari di tengah keramaian. Semua orang bisa melihat bagian yang paling memalukan di tubuh saya. Selama ini saya selalu mengalah. Tapi kenapa kamu selalu bikin gara-gara? Apa salah saya? Masih belum tahu juga. Tampangmu itu yang selalu merendahkan orang. Tampang sok suci, sok hebat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sejak lahir muka saya sudah seperti ini. Apa saya harus ganti wajah? Meminjam kepala orang lain supaya kamu berhenti bikin gara-gara? Kamu sudah berani melawan saya ya? Jangan. Kenapa saya takut sama kamu? Memangnya kamu siapa? Saya nggak takut. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Benar nggak ada apa-apa? Enggak, Bu. Memangnya dikira ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa ya. Kami baik-baik saja kok, Bu. Ya sudah, tolong jaga keamanan. Iya dong, Bu, pasti. Bagus, bagus. Jadi sekarang saya sudah punya alasan untuk kamu. Kamu hati-hati saja ya. Saya nggak tahu harus kita panggil Tante Wanti atau Mama. Aduh Lydia, saya kayaknya nggak pantas deh jadi mama kamu. Gimana kalau kamu tetap memanggil saya Tante aja? Apa bukan berarti saya mengingkari wanita yang telah melahirkan saya? Sebetulnya Lydia, kamu tuh nggak usah deh peduli sama omongannya Mbak Sinda. Anggap aja semuanya bohong. Anggap aja kalau mamanya Mas Budi itu yang telah melahirkan kamu. Lydia, udah deh, nggak usah ngomongin yang gitu-gituan. Repot. Kalau asal-usul saya jelas, seharusnya saya memang tidak perlu pusing. Loh, semuanya kan udah jelas. Emangnya kamu nggak suka ya jadi anak tante? Nggak apa-apa sih, tante bisa ngerti. Saya kesini ingin menanyakan siapa papa kandung saya. Tolong Tante, jelaskan. Lydia punya hak untuk tahu. Aduh, gimana ya? Tante udah lupa nih. Abis kejadiannya kan udah lama sekali. Anak macam apa saya ini? Wanita yang melahirkan saya mengaku tidak ingat siapa yang menaruh benih di dalam kandungannya. Lydia, kamu harus ngerti dong. Jangan anggap tante wanita murahan. Lalu wanita macam apa? Tante masih punya muka untuk dianggap sebagai wanita yang baik-baik. Papi, dari tadi Ranti ngeliat Papi ngelamun terus.
ngomongin apa sih? Tidak terlalu penting. Ada saatnya Papi membayangkan masa lalu. Terutama introspeksi pada kesalahan-kesalahan Papi dulu. Semakin Papi renungkan, Papi semakin merasa berdosa. Tapi nanti boleh tebak nggak? Kalau Papi sekarang ini lagi mikirin Mami. Loh, ya kan? tidak. Sama sekali tidak. Untuk apa ingat perempuan itu? Perempuan gak benar. Sedetik pun Papi tidak pernah memikirkan Mamimu. Papi jangan musuhin Mami kayak gitu dong, ah. Kita kan sekarang sama-sama nggak tahu apa yang udah terjadi sama Mami di penjara. Mungkin aja sekarang Mami udah nyesel sama perbuatannya, Pi. Ya mudah-mudahan aja setelah keluar dari penjara, Mami udah berubah. Maksud kamu, berubah jadi baik atau justru semakin jahat? Sekarang gini, misalnya sekarang Mami sudah berubah menjadi baik, ya. Mami udah bisa nerima Wahyu sebagai menantunya seperti apa adanya. Dan Mami sudah bisa menerima Pak Misdi sebagai besan. Nah gimana? Papi mau nerima Mami lagi nggak? Ranti, kesalahan Mamimu terlalu besar. Papi tahu persis, Mamimu tidak mungkin bisa berubah. Bisa, pasti bisa lah, Pi. Paling enggak kan Mami sekarang udah mendapat pelajaran yang sangat berharga selama di penjara, iya kan? Sudah, Ranti, sudah. Tidak perlu diteruskan. Papi tidak suka membicarakan perempuan yang tidak tahu diri itu. Siapa yang kamu sukai? Papa Rudi atau almarhum Papa Hendra? Tapi tebakan tante pasti Papa Hendra. Iya kan? Ya udah Lydia, anggap aja Papa Hendra itu papa kamu. Nggak susah kan? Saya nggak butuh anggapan, tapi saya butuh kepastian. Sebenarnya tante yakin tidak sih bahwa Papa Hendra adalah papa kandung saya? Aduh, gimana dong ngebuktiinnya? Apa perlu pakai tes apa ya namanya? Tes itu apa? Genetika. Aduh, kok kayak ini jadi repot ya Lydia. Gini deh, udah deh gini aja Lydia ya. Kamu kan toh nggak kenal dengan Papa Rudi ataupun almarhum Papa Hendra. Gimana kalau kamu anggap Papa Hendra aja deh papa kamu, ya? Perempuan macam apa sih tante ini? Saya benar-benar tidak ngerti. Dulu waktu tante hamil, apakah tante tidak tahu siapa yang menghamili tante? Apakah saya tidak berhak punya seorang papa, tante? Tolong tante, saya maafkan semua perbuatan tante yang dulu mau dan membuang Lydia. Tapi Lydia mohon dengan sangat tante, berikan kepastian siapa papa kandung Lydia. Aduh Lydia, tante udah jelas sama kamu. Kejadian itu udah kejadian lama sekali. Aduh, tante udah nggak ingat, tante udah lupa. Tolong tante diingat-ingat tante. Tolong tante. Aduh Lydia, kenapa kamu jadi bikin repot kayak begini sih? Seharusnya kamu udah puas setelah tahu tante ini mama kamu. Kenapa kamu jadi begini sih? Tolong tante, tolong. Aduh Lydia, udah deh, udah. Cukup, jangan diterusin lagi. Lydia, kita bicarakan yang lain lagi. Soal siapa papa kamu, itu nggak penting. Bagi Lydia penting tante. Kalau Lydia memang tidak ada hubungan darah dengan keluarga Hendra, secepatnya juga saya harus menentukan Ya bagus, lebih baik kamu memikirkan soal itu. Tante akan sakit hati sekali kalau sampai si Budi dan mamanya tidak menganggap kamu sebagai keluarganya. Pikiran tante penuh dengan kebencian. Mas Budi dan mama sangat mencintai Lydia. Karena Lydia termakan dalam fitnah tante, Lydia jadi membenci mereka. Kalau memang Lydia bukan anaknya Papa Hendra, terpaksa Lydia harus meninggalkan mereka.
Seandainya waktu itu Papi punya kerendahan hati untuk tahu siapa Wahyu, Papi tidak hanya mengingat Wahyu sebagai suami kontrak. Maksud Papi, waktu itu Wahyu mau langsung dijadiin suami betulan aja. Loh, ya nggak mungkin dong, Pi. Waktu jadi suami kontrakan aja saya protes kerasnya kayak begitu. Gimana disuruh jadi suami betulan? Waktu itu kan kita sama-sama belum tahu siapa Wahyu. Wah, pikiran Papi kok jadi ngelantur. Rasanya Papi sekarang seperti dikejar-kejar perasaan bersalah. Kalau kelak anakmu lahir, mungkin dia akan bertanya, kenapa ayahku dulu menjadi suami kontrakan, dipecat, dijebak masuk penjara, dihina, dicaci maki, diludahi, ditampar, dan disiram air keras. Kenapa? Iya, saya tahu, Pi. Kalau nasib Wahyu itu jelek sekali. Iya, saya tahu. Tapi biar bagaimanapun juga, kita mesti ngakuin, Pi. Kalau keluarga kita lah yang menyebabkan dia hancur. Karena itulah, apapun yang terjadi, jangan sampai cinta kamu pada Wahyu berubah. Papi tidak tahu apa jadinya kalau kamu sampai meninggalkan Wahyu. Saya ninggalin Wahyu. Ya nggak mungkin dong, Pi. Memang tidak mungkin. Tapi perjalanan waktu kadang-kadang bisa merubah yang tadinya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Papi sulit membayangkan apa jadinya kalau nanti wajah dan watak Wahyu berubah drastis setelah operasi. Hah. Wahyu yang selama ini kita kenal tiba-tiba berubah menjadi orang asing. Apa kita akan siap? Dia telah berani menantang saya. Keterlaluan. Bu Rara tidak bisa membela dia lagi. Perempuan ini harus diberi pelajaran. Nane, sebetulnya apa sih yang kamu andalkan? Apa karena kamu merasa badan kamu gede, lantas kamu berhak untuk menghajar Bu Citra? Karena kamu telah membunuh orang. Saya benci sekali melihat perempuan ini. Lihat wajahnya, Bu. Sorot matanya seperti merendahkan orang lain. Sinta, jawab yang jujur. Apa pendapat kamu tentang perempuan ini? Sombong. Dia merasa dirinya terhormat. Sementara kita, dia anggap semacam atau siapa. Bu Rara dengan sendiri kan? Bukan saya saja yang tidak suka dengan perempuan ini. Meskipun anak kandung saya malu punya ibu seorang pembunuh, tapi saya masih punya kehormatan untuk membela keluarga. Sedangkan perempuan itu, tanpa alasan dia sudah menyiram muka menantunya dengan air keras. Saya terpaksa jualan kue yang dicampuri dengan sabu-sabu. Saya melakukannya demi keluarga, demi anak, demi suami. Lalu, Bu Citra demi apa? Sinta pengedar narkoba yang sudah banyak merusak anak orang. Dan Nane membunuh suami serta selingkuhannya. Sedangkan saya tidak sengaja menyiram air keras ke wajah menantu saya. Status kalian sebagai tahanan tetap, sementara saya hanya tahanan sementara. Dan tolong pahami, belum tentu dalam persidangan nanti saya terbukti bersalah. Oh, jadi kamu masih merasa benar? Lihat saja, kalau kamu sampai bebas nanti, saya akan uber kamu sampai ke liang kubur. Nane, sebenarnya apa sih mau kamu? Tak perlu kamu mengumbar kebencian karena kamu tidak suka melihat wajah Bu Citra, kan? Saya penjahat. Sinta penjahat. Jangan tersinggung. Bu Rara juga seorang penjahat. Lihat baik-baik tampang perempuan ini. Dia mengaku perempuan terhormat dan merasa belum terbukti sebagai penjahat. Tapi feeling saya mengatakan perempuan itu jauh lebih jahat daripada kita bertiga. Buanglah masa lalu kamu yang pahit. Kalau kamu ingin jadi orang lain, jadilah gede.
menghidupkan kembali Raka Gede. Hanya karena feeling kamu bisa memvonis orang. Seandainya kamu menjadi hakim, berapa banyak manusia tak bersalah masuk penjara hanya karena feeling. Jangan begitu dong, Neh. Coba kamu lebih jauh mengenal Bu Citra. Untuk apa? Kalau kita sudah mengenal perempuan itu, belum tentu dia mau mengenal kita. Bu Rara. Bu Rara boleh saja kasihan dengan perempuan itu karena saya pecundang. Tapi lihat, kalau dia sudah bebas, dia yang akan mempecundangi kita semua. Kebencianmu tidak beralasan. Nane, kita di sini semua susah. Alangkah baiknya kita satu sama lain berbaikan. Bu Citra mau minta maaf. Coba tolong tunjukkan kalau Bu Citra tidak seburuk feeling Nane. Saya minta maaf. Kamu sudah berani nampar saya. Maafmu saya terima kalau kamu mau mencium kaki saya. Ayo cepat, cium kaki Nane. Minta maaf sama dia. Tunjukkan kalau Bu Citra benar-benar menyesal. Sinta, mulut kamu jangan usil. Urus dirimu sendiri. Ayo cium kaki saya. Cium! Kenapa harus cium kaki? Apa kamu juga mau mencium kaki saya? Kurang ajar. Kamu gak usah banyak mulut. Kalau kamu tidak mau mencium kaki saya, selamanya kamu akan menjadi musuh saya. Berkali-kali saya berusaha mengalah. Kamu bilang kamu gak suka lihat penampilan wajah saya. Ngaca dong. Lihat tampangmu sendiri di kaca. Badan kamu tuh gemuk, bulat, besar, dan wajahmu penuh dengan ancaman. Orang pasti penuh prasangka buruk. Lihat penampilan kamu yang buruk. Sabar, ada apa ini? Ada apa? Ada apa nih ribut-ribut? Maaf Bu, tidak ada apa-apa kok. Betul Bu. Nane, kamu mau bikin ulah lagi ya? Enggak kok. Kita nggak ada yang bikin gara-gara. Semuanya baik-baik saja Bu. Bu Citra, sekarang juga ke ruang besuk. Ada apa ya? Siapa yang besuk saya? Silakan. Saya mohon Pak Tamrin bisa mengerti kalau Kak Citra itu orangnya agak angkuh dan memang susah diajak kerjasama. Bukan saya yang harus mengerti kakak Anda, tapi kakak Anda yang harus mengerti saya. Adi, Kak Citra, Adi, kenapa baru datang? Kok tega banget sih kamu membiarkan saya jadi... Tahu nggak? Di sini saya disuruh buang sampah, dipukul, dan bergaul dengan perempuan-perempuan jahat yang lakuannya sadis seperti setan. Jahat kamu, Adi, jahat sekali. Kok tega sih membiarkan kakakmu tersiksa di sini? Saya sudah nggak tahan lagi di tempat ini kayak neraka. sabar Kak, sabar. Selama ini juga saya sudah berusaha untuk pembebasan Kak Citra. Oh ya, kenalkan, ini Pak Tamrin, seorang pengacara terkenal. Beliau ini yang akan membela Kak Citra nanti. Citra, saya minta Anda secepatnya bebaskan saya. Lalu perlu hari ini juga. Sesudah itu, saya akan sewa Anda untuk menuntut anak jahat berbadan besar seperti monster yang bernama Nane. Dia itu pembunuh yang menyiksa saya di penjara ini. Kelakuannya norak, bejat, dan sangat menyebalkan. Satu lagi, perempuan ular yang bernama Sinta. Dan mereka berdua harus dihukum gantung, disuntik mati, kalau perlu disetrum sekalian. Saya tahu hukum, tapi hukum bukan saya. Semuanya butuh proses. Proses pembayaran maksud Anda? Jangan khawatir, akan saya bayar kontan. Berapapun yang Anda perlukan, akan saya penuhi. Hukum memang sering bisa dibeli, tapi saya pengacara, bukan calo keadilan.
Saya sudah mengingatkan kepada suami saya untuk membicarakan dulu kepada Kak Brata. Mungkin maksud suami saya baik. Tapi bagaimana kalau Kak Brata tersinggung? Wah, juragan Pameket marah sekali kepada juragan istri. Malah sudah pernah Ira mau ngirim makanan ke penjara saja dilarang. Nggak usah dikirim, gitu. Apalagi kalau tahu juragan istri bisa keluar dari penjara. Dia tentu kaget sekali juragan. Ya, nah ya. Sebenarnya saya sendiri sedih dan bingung. Kasihan sekali kalau juragan istri harus lama-lama di penjara. Tapi mau bagaimana lagi? Habis kelakuan juragan istri sudah keterlaluan sih, Yaman ya. Betul juragan. Juragan istri itu terlalu kejam kepada Pak Wahyu. Itu sudah sepantasnya kalau juragan istri itu dapat pelajaran yang begitu itu. Ya enggak, Rah? Saya dengar juga juragan Pamegat mau menceraikan juragan istri. Apa betul mau dilakukan itu ya, Neng? Kalau menurut saya sih, bagaimana juragan istri? Kalau juragan istri itu bisa merubah kelakuannya, mungkin juragan Pamegat bisa membatalkan niatnya. Kalian yakin kalau Kak Citra bisa berubah? Wah, rasanya mau sulit sekali, Den. Sebab yang namanya juragan istri itu dari dulu sudah seperti itu. Ya kan, Man? Siapa tahu kalau bisa berubah, Rah. Kalau Tuhan sudah membuka hatinya, tentu juragan istri akan berubah. Lalu bagaimana kalau Kak Citra bisa percaya dengan kekuasaan Tuhan? Nah, itu dia yang sulit. Saya juga nggak yakin. Saya rasa lebih baik juragan istri dimasukkan dulu ke pesantren daripada dimasukkan ke penjara. Ya kan, Man? Iya, maksud saya juga begitu kan. Betul itu begitu. Saya tahu Pak Tamrin tidak suka dengan sikapnya Kak Citra tadi. Kak Citra memang suka pandang rendah orang lain. Dan dia pikir bahwa semua orang itu bisa dibeli. Sayang sekali. Sebagai pengacara, saya tidak bisa memilih klien. Memang harus saya akui, membela Kak Citra bukanlah pilihan yang baik. Bahkan suaminya sendiri, Kak Brata, sudah tidak peduli lagi untuk mengupayakan bantuan hukum untuk Kak Citra. Tapi saya harus bagaimana? Hanya saya saudara satu-satunya. Maaf Pak Tamrin, kira-kira seberapa besar sih peluang Kak Citra untuk bisa keluar dari penjara? Ya, sambil menunggu proses pengadilan, kita akan usahakan bebas bersyarat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa Pak. Itu mah nggak benar, Lis. Nggak benar. Kamu teh bandel. Bu, Lilis bisa bilang kalau Pak Gono teh calon suami Lilis. Sudah pasti atuh Ranti dan keluarganya mau ngerti. Bener atuh Bu, Lilis mah nggak mungkin mau dianggap merebut suami orang. Ibu teh harus percaya sama Lilis. Lilis mah nggak apa-apa. Ibu mah gak rela kalau Lilis teh dianggap perempuan gatel, perempuan tukang rebut suami orang, perempuan suka cari penyakit. Berkali-kali ibu udah bilang, nak Wahyu teh nggak usah diingat-ingat lagi. Bu, tapi muka Kang Wahyu teh rusak, Bu. Paling aja nanti sudah tidak cinta lagi sama Kang Wahyu. Nah, kamu mulai lagi deh. Itu jelek, Lis. Harapan yang jelek. Lilis harus ngerti. Ya siapa tahu aja aku, Bu. Sudah itu Ranti akan meninggalkan Kang Wahyu. Kalau Nak Wahyu ditinggalin, lalu kamu mau balik sama Nak Wahyu. Begitu? Itu sama saja niat kamu tuh jelek. Tidak benar, Lis. Pokoknya ibu tidak rela kalau kamu pergi ke sana. Titik. Ya Lilis kan cuma bilang, siapa tahu Ranti begitu. Ya kalau tidak juga tidak apa-apa. Supaya nggak dibilang macam-macam, Lilis akan bilang kalau sebentar lagi Lilis akan menikah sama Pak Gono. Oh, jadi Pak Gono kamu jadikan tameng? Lis, Ranti dan orang tuanya belum tentu percaya begitu saja. Apalagi Pak Misdi. Ya percaya atuh Bu, percaya. Gak mungkin, Lis. Gak mungkin. Pak Gono itu kan sudah tua. Mungkin sama tuanya dengan ibu.
muda lagi. Lantas apa kebanggaan kamu membawakan calon suami yang sudah tua? Wajah dan penampilannya saja jauh sekali dibandingkan dengan Nak Wahyu. Lis, Pak Gono itu mau menemani kamu karena punya pamrih. Pamrih? Pamrih apa, Bu? Ibu yakin kalau Pak Gono itu sebenarnya suka sama kamu. Seandainya dia datang melamar ke sini seperti Nak Dedi dulu, pasti kamu tolak. Berarti kamu bikin dia kecewa, menyakiti hati Pak Gono. Sudahlah, Lis. Kamu teh harus belajar dari pengalaman. Tante Wanti tidak bisa memberi penjelasan siapa Papa Lydia. Lydia malu karena kemungkinan antara Lydia dengan Mas Budi tidak ada hubungan darah. Lebih-lebih dengan Mama yang sudah jelas dikhianati Tante Wanti. Jadi, apa hak Lydia untuk bertahan tinggal di rumah ini? Mas Budi dan Mama tercinta, Lydia merasakan taburan cinta Mama dan Mas Budi yang tanpa pamrih. Namun, apa boleh buat? Lydia tidak sanggup menerimanya. Lydia memang tidak tahu diri. Merasa anak Papa Hendra. Merasa punya hak atas perusahaan warisan Papa Hendra. Bahkan menuduh Mama sebagai pembunuh. Lydia pamit pergi. Jangan cari Lydia. Karena harus diakui, Lydia bukan siapa-siapa. Lydia hanya anak yang tidak dikehendaki kelahirannya. Sekali lagi, dengan penuh rasa malu, Lydia minta maaf. Peluk cium Lydia. Kamu harus cari Lydia sampai ketemu, Budi. Tenang, Ma. Saya pasti akan cari. Mungkin Tante Wanti tahu. Agak siang nanti, saya coba untuk main ke rumahnya. Ya. Kenapa tidak sekarang, Budi? Kamu harus bertindak cepat. Siapa tahu Lydia punya rencana untuk keluar kota. Aduh, bagaimana ya, Ma? Pagi ini, saya harus melantik Yanto menggantikan Wahyu. Tunda pelantikan Yanto. Kalau perlu bubarkan perusahaan. Lebih baik kehilangan perusahaan daripada kehilangan Lydia. Saya paham perasaan Mama. Setelah mengetahui asal-usulnya, Lydia pasti sangat terpukul. Saya pasti akan cari Lydia. Tapi ada baiknya, untuk sementara, kita biarkan Lydia. Apa maksud kamu? Kamu dendam sama Lydia? Aduh, Budi, kamu tidak boleh punya pikiran seperti itu. Lydia itu patut dikasihani, Budi. Bukan malah kamu musuh seperti itu. Ma, jangan salah paham. Bukan begitu maksud saya. Hah, udah, Budi. Kalau kamu tidak mau cari Lydia, biar Mama yang cari Lydia. Bagaimana perasaannya Pak Wahyu? Tentunya senang dong ya, bisa lebih dekat dengan keluarga. Atau jangan-jangan Pak Wahyu lebih kerasan tinggal di ruang perawatan khusus? Dokter tidak perlu khawatir. Bu, kalau
ini akan kami bikin sangat khusus dan sangat spesial untuk Wahyu. Bahkan dengan penuh perasaan kasih sayang, semua keinginan Wahyu akan kami turuti. Wahyu, kalau kamu ingin menyendiri, jangan sungkan-sungkan untuk menyuruh kami pergi, ya. Wahyu, kamu baik-baik saja kan? Kalau kamu tidak mau menjawab, berarti kamu tidak suka Bapak dan Pak Brata di sini. Baik. Ya, Pak Brata, kita pergi saja. Untuk sementara, perawat Indri akan menemui Pak Wahyu di sini. Kalau boleh, saya mau bicara dengan Pak Brata dan Pak Misdi. Bagaimana? Pak Wahyu tidak keberatan kan? Sugeng Injing, Bu Parjo, selamat pagi. Pagi. Mari silakan Pak, mangga. Terima kasih. Silakan duduk Pak. Matur nuwun malih. Terima kasih malih. Nyun pangapunten, Bu. Maaf. Ibu Lilis ada ya? Ada di dalam. Jam segini biasanya dia lagi ganti pakaian. Sekalian mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat mengajar. Iya. Begini Pak Gono, saya mau membicarakan sesuatu yang menurut saya sangat penting. Soal apa ya, Bu ya? Apa benar Pak Gono mau mengantarkan Lilis untuk membesuk Nak Wahyu? Bu Lilis itu kan atasan saya, Bu. Selain baik hati, beliau juga cantik. Wanita secantik Bu Lilis itu banyak godaannya loh, Bu. Nah, jadi saya merasa nggak tega kalau Bu Lilis berangkat sendiri. Ya, hitung-hitung sekaligus memberikan perhatian khusus, Bu. Perhatian khusus? Perhatian khusus apa maksud Pak Gono? Perhatian khusus maksud saya pripun nggih ngendikanipun kados pundi? Bu Parjo pasti tahulah. Bu Parjo juga kan pernah muda toh. Saya kira Pak Gono ini sudah tidak muda lagi. Salah besar kalau Bapak menyangka Lilis akan menanggapi perhatian Bapak. Karena yang saya tahu, selama ini hati Lilis hanya dipenuhi Nak Wahyu. Nah, itu masalahnya. Selama ini saya berusaha berperan aktif dalam mengisi kekosongan hati Bu Lilis yang dijejeli kenangannya pada masa bersama Pak Wahyu. Dengan demikian, target saya selain Pak Wahyu, ada saya, Gono, di dalam hati Bu Lilis. Nggih mboten, Bu? Ibu setuju toh? Kondisi psikis Wahyu sudah mulai membaik. Kelihatannya minggu depan sudah bisa dilakukan operasi tahap awal. Wah, bagus dong kalau gitu. Abis saya udah gak sabar sih melihat suami saya sembuh. Makasih Ayu, karena kamu udah mati-matian mengurusin suami saya. Mati-matian? Enggak juga. Apa urusan saya mati-matian untuk suami orang? Kamu curiga ya saya mau merebut Wahyu dari kamu? Ya enggak dong, Lagian apa sih kelebihannya Wahyu? Emang sih, dulu tuh saya orangnya cemburuan banget setiap lihat dia deket-deket sama perempuan. Tapi sekarang mukanya udah rusak, badannya lumpuh, jiwanya labil.
Jadi kalau mau ambil aja. Tapi langkain dulu mayat saya. Habis kan saya cinta banget sama dia. Cinta. Indah sekali. Ya, seandainya saya bisa punya seseorang yang bisa saya cintai. Maaf. Boleh nggak saya bicara soal pribadi? Nggak perlu. Saya bukan tipe orang yang suka membicarakan masalah pribadi. Iya. Saya akuin kamu orang yang agak tertutup. Tapi dugaan saya, kamu pasti punya deh masalah cinta yang sangat menarik, ya kan? Nih, maaf ya kalau saya boleh tahu loh. Kenapa sih kamu sampai sekarang kau belum punya suami? Itu kan bukan urusan kamu. Tadi kan saya sudah bilang bahwa saya paling tidak suka membicarakan masalah pribadi. Ngerti?